Saya ada berjumpa dengan Pak Erick Thohir, Presiden PSSI. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot kini tengah ramai dibicarakan di media sosial. Hal tersebut mulai menguat muncul ke publik usai namanya tidak termasuk ke dalam daftar 22 pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk laga lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, Elkan Bagot sendiri sebenarnya dalam gelaran Piala Asia U23 sempat dipanggil Sintayong, namun tak ada respon yang berarti. Kini nama Elkan Bagot tengah jadi bulan-bulanan warganet dan tidak sedikit di antara mereka meragukan nasionalisme Elkan Bagot. Tidak adanya nama Elkan Bagot dalam skuad yang dipanggil Sintayong sendiri disinyalir merupakan dampak dari tidak adanya respon Elkan saat gelaran playoff Olimpiade beberapa waktu ke belakang. Hadirnya Elkan Bagot dalam skuad Garuda jika di flashback ke belakang rupanya cukup kontras dengan narasi yang berkembang saat ini. Seperti yang diketahui, Elkan Bagot memiliki darah Inggris dari sang ayah dan berkesempatan membela timnas Thailand karena lahir di sana. Namun Elkan Bagot tetap memilih Indonesia atas pilihan hatinya sendiri. Meski lahir di Bangkok, Thailand, Elkan Bagot kecil tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dia sempat mengenyam pendidikan dan tinggal di Jakarta. Namun Elkan Bagot sendiri sampai rela menolak ajakan Thailand untuk bergabung bersama timnasnya. Rupanya hal tersebut sengaja dilakukan Elkan Bagot demi bergabung dengan timnas Indonesia. Padahal saat itu kondisi timnas Indonesia amat sangat terpuruk. Kendati begitu, Elkan Bagot justru tidak ragu untuk berseragam merah putih demi lambang Garuda di dada. Jujur, saya tidak pernah berpikir bermain untuk Thailand dan Inggris. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia, terutama karena keluarga saya dan setelah saya beberapa tahun tumbuh di sana. Dan setelah saya tumbuh di Indonesia, saya putuskan satu pilihan seperti kata ibuku adalah keputusan yang tepat, ujar Elkan Bagot. Anggota Exco PSSI Sumarji mengakui bahwa pihaknya sudah mengirim surat kepada Federasi Sepak Bola Thailand untuk melakukan laga uji coba. Sayangnya Sumarji tidak membeberkan kapan PSSI mengirim surat itu kepada FAT. Timnas Indonesia sebenarnya juga membutuhkan laga uji coba sebagai persiapan sebelum bertanding di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Terbukti Timnas Indonesia akhirnya beruji coba melawan Tanzania dalam pertandingan persahabatan di Stadion Madia pada Minggu 2 Juni 2024. Uji coba melawan Tanzania sebagai persiapan Timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. Sumarji menyampaikan sampai saat ini FAT belum membalas surat dari PSSI. Sempat dikabarkan bahwa Malaysia juga ingin beruji coba melawan timnas Indonesia suatu saat nanti. Namun tampaknya PSSI lebih tertarik beruji coba melawan Thailand ketimbang Malaysia. Sumarji menyebut sebenarnya ada beberapa negara selain Tanzania untuk bertanding melawan timnas Indonesia. Dua negara itu adalah Selandia Baru dan India. Akhirnya PSSI memutuskan agar timnas Indonesia bisa beruji coba melawan Tanzania. Sumarji tidak membeberkan alasan mengapa timnas Indonesia tak bertanding melawan Selandia Baru dan India. Kami sudah kirimkan surat ke Thailand untuk uji coba, namun tidak ada jawaban. PSSI yang carikan lawan untuk timnas Indonesia, ujar Sumarji. Para pencinta sepak bola tanah air dikejutkan dengan kabar Ese Heerenveen yang berhasil menjadikan Robin van Persie sebagai pelatih baru untuk musim 2024-2025 mendatang. Banyak netizen kecewa karena penunjukan Van Persie sebagai pelatih kepala itu justru ketika dua pemain timnas Indonesia cabut dari klub asal Belanda tersebut. Kedua pemain yang meninggalkan Ese Heerenveen baru-baru ini adalah Tom Haye dan Nathan. Untuk kasus Nathan, ia tepatnya dikembalikan ke klubnya yakni Swansea City. Sebelumnya Nathan dipinjamkan Swansea ke Heerenveen sejak musim dingin 2024. Lalu karena kontraknya di Ese Heerenveen sampai musim 2023-2024 berakhir, maka per 30 Juni 2024 nanti Nathan bakal kembali memperkuat Swansea City. Lalu untuk kasus Tom Haye, dia memang berpisah karena kontraknya dengan Heerenveen berakhir pada 30 Juni 2024. Kedua belah pihak tak melanjutkan kerjasamanya. Sebab itulah Haye pergi dari Heerenveen usai musim 2023-2024 berakhir. Haye sejauh ini belum diketahui akan berlabuh kemana. Sempat beredar kabar Haye bakal ke Como yang baru saja promosi ke Serie A. Sebab beberapa waktu yang lalu Haye pernah masuk ke dalam pemain yang diincar Como saat masih berkompetisi di Serie B. Namun kini Como memilih pemain berbeda untuk menghadapi kerasnya Serie A. Jadi dapat dipastikan Haye dan Nathan meninggalkan Ese Heerenveen musim panas 2024 ini.
Menariknya baru-baru ini, tepatnya pada Jumat 17 Mei 2024, Heerenveen mengumumkan pelatih baru mereka. Dia adalah Van Persie. SC Heerenveen menunjuk Robin Van Persie sebagai pelatih kepala baru. Pelatih berusia 40 tahun itu menandatangani kontrak yang mengikatnya di klub selama 2 musim. Ini akan menjadi pekerjaan pertama sebagai pelatih kepala bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Belanda, bunyi pernyataan resmi Heerenveen. Bagi pencinta sepak bola, Van Persie merupakan salah satu striker hebat pada masanya. Ia pernah membela Arsenal dan Manchester United dalam karir sepak bolanya. Kini Van Persie sudah terjun ke dunia kepelatihan. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Datuk Hamidin Amin mengonfirmasi duel uji coba antara timnas Indonesia versus Malaysia direncanakan berlangsung September 2024. Namun jadwal tersebut masih bersifat tentatif. Belakangan beredar kabar Hamidin Amin menginginkan laga uji coba antara Indonesia melawan Malaysia. Namun hal tersebut belum muncul dari mulut sang presiden. Menariknya, jelang Kongres FIFA ke-74 di Thailand, Haji Hamidin justru melontarkan wacana itu. Menurutnya, laga akan digelar pada September 2024 saat FIFA Matchday. Haji Hamidin menegaskan laga tersebut akan terjadi dalam turnamen 4 negara yang melibatkan Malaysia, Fiji, Indonesia, dan India. Ajang tersebut diklaim akan digelar di Jakarta, Indonesia. Ada kemungkinan Malaysia, Fiji, Indonesia, dan India itu bertemu dalam turnamen 4 negara pada kalender FIFA selanjutnya, September, Oktober, November. Mereka ingin mengadakan turnamen bulan 6 ini, tapi kita ada turnamen, jadi kemungkinan mereka akan usulkan di September, Oktober, atau November. Tetapi ini tergantung kelolosan kita di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Datuk Hamidin Amin. Berdasarkan kalender FIFA, Juni 2024 masih akan digelar 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia, Malaysia, dan India bakal menghadapi lawan masing-masing pada kurun 6-11 Juni mendatang. Sementara itu kalender berikutnya ada di September 2024. Kembali hal tersebut tergantung pada kelolosan Malaysia, Indonesia, dan India ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab babak ketiga kualifikasi itu akan digelar pada 5 dan 10 September, 10 dan 15 Oktober, serta 14 dan 19 November 2024. Jika salah satu dari ketiganya lolos ke putaran ini, maka wacana tersebut terancam batal. Indonesia sendiri berpeluang besar lolos karena sedang menempati posisi kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin. Skuad Garuda hanya butuh 1 kemenangan lagi dalam 2 laga ke depan untuk lolos. Sedangkan Malaysia nangkring di posisi ketiga dengan nilai 6. Mereka masih bersaing dengan timnas Oman dan timnas Kirgistan untuk memperebutkan 2 tiket dari grup D. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menggelar pertandingan uji coba kontra Tanzania di Stadion Madia, Jakarta. Laga ini tidak akan berpengaruh pada ranking FIFA kedua tim. Duel timnas Indonesia versus Tanzania tidak masuk dalam perhitungan poin FIFA lantaran berlangsung di luar kalender FIFA Matchday. PSSI sendiri menjadwalkan laga ini hanya untuk ajang pemanasan timnas Indonesia yang akan menghadapi 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nggak masuk poin FIFA itu hanya untuk uji coba persiapan melawan Irak dan Filipina, ujar Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Meski tak memperoleh poin FIFA, laga kontra Tanzania dianggap penting bagi timnas Indonesia. Pasalnya tim asal Afrika itu punya ranking lebih tinggi dari Garuda. Tanzania merupakan negara Afrika Timur yang menempati urutan 119 di peringkat FIFA, sementara Indonesia berada di ranking 134. Selepas laga uji coba, pelatih Sintayong akan fokus memimpin timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Sebanyak 22 pemain disiapkan untuk menatap pertandingan ini. Timnas Indonesia hanya butuh 1 kemenangan buat memastikan lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia masih berpeluang untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan grade A. Terlebih timnas Belanda sudah mengumumkan skuad untuk memperkuat mereka di Euro 2024. Dari daftar skuad yang diumumkan Belanda, hanya ada nama Ian Maatsen dan Tijani Raiders yang notabene keturunan Indonesia. Sehingga masih banyak pemain keturunan Indonesia grade A lainnya yang bisa untuk dinaturalisasi. Bahkan pemain-pemain keturunan tersebut bermain di tim-tim yang berkelas dan liga yang kompetitif. Beberapa pemain keturunan grade A tersebut diantaranya Pascal Struijk, Max Hilgers, dan Kevin Dix.
Pasca strike diketahui ia bermain untuk Leeds United yang saat ini berjuang untuk promosi ke Premier League. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini memiliki market value yang tinggi mencapai 312,87 miliar. Lalu Mason Rodgers juga pemain yang berposisi sebagai seorang bek dan baru berusia 23 tahun. Kini ia tengah memperkuat FC20 dan memiliki market value mencapai 104,29 miliar. Terakhir ada Kevin Dix, pemain yang kini tengah berkarir di FC Copenhagen di Liga Denmark. Sama halnya dengan kedua pemain sebelumnya, Kevin Dix juga berposisi sebagai bek dan memiliki market value 60,84 miliar. Jika ketiganya mampu dinaturalisasi, maka timnas Indonesia bakal mendapatkan lonjakan market value tim sebesar 478 miliar. Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia Erick Thohir mengaku bahwa ia akan menolak para pemain yang mata duitan untuk membela tim nasional Indonesia. Akhir-akhir ini program naturalisasi yang digodok oleh PSSI kembali menjadi barang panas di tanah air. Topik ini membuat para penggemar sepak bola Indonesia berteori secara liar. Masih tergambar jelas bagaimana sulitnya PSSI mendapatkan jasa Justin Hubner untuk membela timnas Indonesia. Bahkan pada saat itu, para penggemar berteori agen yang menangani Justin Hubner meminta sejumlah biaya agar sang pemain membela Garuda. Pasalnya saat itu Justin Hubner hanya tinggal menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia saja. Sayangnya ia justru tampak dalam sesi latihan timnas Belanda U20. Akan tetapi semua tuduhan itu tidak dapat terbukti. Hubner juga pada akhirnya memilih untuk tetap berseragam merah putih. Kini isu adanya pemain yang meminta sejumlah dana untuk membela Garuda kembali mencuat. Hal ini langsung ditanggapi oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Erick mengatakan bahwa saat ini tak ada satupun pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bermata duitan. Ia menjelaskan bahwa pemain-pemain seperti Sandy Walsh dan kawan-kawan memang memiliki jiwa merah putih. Jiwa itu didapat karena mereka memang memiliki garis keturunan Indonesia. Oleh sebab itu, mereka memilih untuk bermain bersama Indonesia dibanding tanah kelahirannya sendiri. Erick juga mengatakan bahwa ia tak ingin ada pemain yang bermata duitan bermain untuk timnas. Andai ada pemain yang seperti itu, ia akan dengan tegas menolaknya. Menurutnya, uang bukan segalanya dalam hal sepak bola, apalagi ini menyangkut soal tim nasional. Kalau ada pemain Indonesia di luar negeri dan punya darah merah putih, ia ingin bermain, ya kita harus welcome. Tapi ini bukan hanya soal uang. Kalau semuanya uang, ya kita nggak mau. Karena buat saya merah putih itu penting, ujar Erick Thohir. Kendati demikian, Erick mengaku bahwa dirinya memang acap kali memberikan sejumlah uang kepada para pemain. Akan tetapi hal itu merupakan bonus atas performa mereka mengangkat derajat tim merah putih. Bonus itu semata-mata merupakan bentuk apresiasinya kepada para pemain yang sudah berjuang di lapangan.